ingin foto bareng. Benar ya? Lalu berdesak-desakan, dorong-mendorong. Berangkat boleh bareng, pas mau foto bareng lupa sama temen berangkat. Benar nggak? Dorong aja. Nah, terus kalau udah berdesak-desakan, ini pengalaman saya nih. Desak-desakan penuh saling dorong, selalu saja ada yang bilang begini, sudah cukup, Pak Anies capek, Pak Anies capek. Yang bilang itu yang udah selesai selfie. Betul tidak? Kita ini kalau sudah dapat yang kita inginkan sering lupa sama yang lain. Betul tidak? Bangsa ini tidak boleh begitu. Kalau ada yang sudah sejahtera, tidak boleh melupakan yang belum sejahtera. Betul tidak? Sama, kalau kita kumpul di sini begitu. Jangan sudah paling depan, udah pokoknya yang penting saya bisa dekat, bisa lihat. Yang lain itu depan nggak penting, nggak boleh. Betul? Bapak sekalian, mengapa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Acungkan tangannya. Semuanya. Untuk apa? Nomornya berapa? Yang jelas. Nomor berapa? Kita berkumpul di sini karena kita menginginkan perubahan. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi gor. Kita berkumpul di sini untuk mengirimkan pesan ke seluruh Indonesia. Dari Serang dikirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Kita tidak menginginkan lagi apa yang tertulis di situ. Uang kuliah mahal, tidak ada modal, nyari kerja susah. Apakah perlu diteruskan? Apakah perlu dilanjutkan? Perlunya apa? Nomornya berapa? Apa yang tertulis di situ adalah kenyataan bahwa hari ini kebutuhan pokok harganya mahal. Mahal atau mahal sekali? Ibu-ibu, bagaimana kalau kita lanjutkan saja? Setuju kita lanjutkan? Oh, tidak. Jadi perlunya apa? Turunkan. Perlunya berapa? Satu. Baik sekalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin perubahan. Kita ingin lapangan pekerjaan tersedia dengan mudah bagi anak-anak kita. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok harganya terjangkau. Kita ingin biaya pendidikan harganya murah. Kita ingin kesehatan kita terjamin untuk semua. Karena itu kita mengatakan yang tertulis di atas sana. Kan? Apa kalimatnya? Indonesia adil makmur untuk semua. Apa kalimatnya? Indonesia adil makmur untuk semua. Sama-sama. Indonesia adil makmur untuk semua. Kita tidak ingin yang makmur cuma sebagian. Kita tidak ingin kekayaan alam yang begitu besar hanya dinikmati sekelompok orang. Kita tidak ingin kesempatan kerja hanya dinikmati oleh mereka yang punya orang dalam. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Betul tidak? Itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Dan perubahan itu akan terjadi bila kita bergerak bersama menjangkau semua. Siap menjangkau semua? Siap menjangkau seluruh warga? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 14 Februari, harinya Rabu, waktunya cuma 6 jam. Pada saat itu kita punya kesempatan untuk menentukan arah Indonesia ke depan. Apakah kondisi sekarang ini mau diteruskan atau mau diubah? Kalau mau diubah, maka waktu 6 jam itu
harus dimanfaatkan oleh semua orang untuk mendorong perubahan. Waktu 6 jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selesai itu selesai kesempatannya. Kita harus menunggu 5 tahun lagi. Hanya dibutuhkan waktu 6 jam. Karena itu sekarang kita berkumpul karena untuk melakukan perubahan kita perlu kewenangan. Perlu apa? Kewenangan. Ribuan orang berkumpul berdemonstrasi tidak bisa membuat harga beras turun. Betul. Ribuan orang berkumpul minta pupuk harganya murah, tidak bisa terjadi. Minta biaya pendidikan lebih murah, tidak bisa terjadi. Itu bisa berubah jika ada kewenangan. Saya beri contoh yang saya sering sampaikan. Di Jakarta dulu ada sebuah tempat namanya Alexis. Itu tempat maksiat, tempat prostitusi. Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu Pak. Tahu. Ya, tahunya dari internet ya. Yang penting nggak pernah ke sana. Ya. Yang penting tahu. Ya. Apa yang terjadi? Di demo berkali-kali, di demo yang mendemonstrasi banyak sekali. Bisa ditutup? Tidak. Di demo lagi, tidak bisa ditutup. Dia punya order, dia backing. Tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Dan ketika gubernurnya ganti, Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itulah yang disebut dengan kewenangan. Pada tanggal 14 Februari, kita semua harus memutuskan kepada siapa kewenangan ini akan diberikan. Kepada siapa akan diberikan? Kepada siapa? Kepada siapa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Bagi sekalian, kewenangan itu tidak otomatis bisa diberikan kalau kita tidak berjuang sama-sama. Betul? Karena itu kita harus menjangkau semua. Dan ini harus dikerjakan sama-sama. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh gerakan relawan yang sudah bekerja di Banten ini. Beri tepuk tangan untuk para relawan yang bekerja di Banten. Saya menerima daftarnya ada lebih dari 20 relawan yang bekerja di Banten. Jangkau semuanya. Siap? Siap jangkau semua? Siap untuk bisa menyapa seluruh warga? Siap. Berapa persen Banten bisa menang? 80. Targetkan yang tinggi. Siap? Siap. Bapak sekalian, sekali lagi, ini bukan soal satu orang. Ini bukan soal satu partai. Ini bukan soal satu koalisi. Ini adalah soal masa depan bangsa, arahnya mau kemana. Dan kita tegaskan bahwa arah yang kita bawa adalah Indonesia yang adil, makmur untuk semua. Ulangi sama-sama. Adil, makmur untuk semua. Ini adalah misi yang kita emban. Apakah ibu dan bapak meyakini kita bisa menjalankan misi ini? Insya Allah kita yakin. Dan izinkan saya menyampaikan, yang disebut kewenangan tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Bila tidak berhasil di legislatif, maka eksekutif dengan mudah
pangkas dihentikan. Betul? Oh. Karena itu kita harus memenangkan di legislatif juga. Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Nah, gini. Partai pendukungnya ada 4, pengusungnya 3, pendukungnya 4. Kita sebut sama-sama urut abjad, oke? Gak usah pakai bendera, urut abjad, urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. PKB, PKS, Umat. 4 partainya, sekali lagi. Bagus sekalian. Kita harus bekerja bersama-sama. Harus bekerja bersama-sama. Bila kita tidak bekerja bersama-sama, sulit untuk kita bertarung memenangkan ikhtiar perubahan ini. Siap? Tantangannya tidak kecil. Tantangannya besar. Bapak Ibu pasti mengikuti berita, bukan? Ya. Tantangannya besar. Dan izinkan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyapa, mohon nanti berdiri, Ketua Tim Pemenangan Daerah Provinsi Banten, Bapak Gembong Sumedi. Boleh berdiri Pak Gembong. Tepuk tangan untuk beliau. Juga Ketua Sekretaris, Ketua TKD Kota Serang, Bapak Roni Alhanto. Izinkan saya menyapa tadi Pak Gembong juga Ketua DPW, dari DPW Nasdem, Sekretaris DPW Bapak Wawan Suhada, Ketua DPD PKS Kota Serang Bapak Hasan Basri, Ketua DPD PKB Kota Serang Bapak Fatihudin, Ketua DPD Umat Provinsi Banten Bapak Purbo Asmoro. Ya. Yang izinkan yang saya sapa juga para alim ulama yang hadir bersama kita di sini. Mana para alim ulama? Para alim ulama berabaikan di sana. Terima kasih kehadirannya. Insyaallah dengan doa dari mereka semua. Amin. Belum dibilang doanya apa amin. Amin. Amin menang. Amin. Anies Presiden. Amin. DPD Goblok. Ketua DPP PKB Pak, siap-siap. Bapak Ahmad Fauzi, boleh berdiri Pak. Ini nomornya udah 1 dari kemarin. Ya, Pak Fauzi, terima kasih. Para relawan yang hadir, Simpul Anies, Kopasindo, Rengganis, SKI, Anies Bersinar, Ika Gamis, GPMI, Darnas, Yilianis, Dumsana, ABC, Ada aja ada. MU Perban, Ada aja buat struktur tim pemenang. Kompas, Amri 1, Sobat Anies Kuning, Ini ada. Pendopo Anies Banten, Pramuda Nusantara, Sekarang Rumah Amin buka aja Banten, dalamnya no. RAN, Pramuka, Ya kan? RBI 01 Perubahan, Hah? dan Pria. Ada tuh kayak yang bawah. Insya Allah Ya. gerakan bersama ini nantinya akan meluas. Ya. Amin. Mama Anies juga ada. Ya. Kalau belum tersebut bukan berarti tidak ada, hanya tidak masuk daftar tapi catatan pahalanya ada pada semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengulang. Bila kita menginginkan perubahan, maka kita harus menjangkau